Kita akan baca di 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Jadi di sini saya akan membahas tentang bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan di 1 Korintus 16:13 ini berbunyi, hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai seorang Kristen, bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Jadi bersikap sebagai laki-laki di sini diartikan bertindaklah dengan berani. Nah, persoalannya apa yang disebut dengan bertindak berani? Yang pertama, arti bertindak dengan berani adalah tidak ragu-ragu atau yakin, bersikap yakin, atau tidak bimbang, atau memiliki ketetapan hati. Jadi, bertindak sebagai laki-laki adalah bertindak tanpa ragu-ragu, memiliki ketetapan hati, tidak bimbang. Di Yakobus 1 ayat 6, di sini dikatakan, hendaklah yang memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, kian kemari oleh angin. Jadi buah dari keraguan sesungguhnya kita tidak akan memperoleh ketetapan firman Tuhan. Jadi bersikap sebagai laki-laki adalah berdiri teguh atas firman Tuhan. Sebab hanya dengan itu kita memperoleh ketetapan firman Tuhan. Terus yang kedua adalah tidak gentar atau tidak takut. Jadi bersikap sebagai laki-laki adalah tidak memiliki ketakutan atau tidak gentar. Filipi 1 ayat 28, firman Tuhan berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi seringkali rasa takut itu muncul karena kita takut menderita. Misalnya seorang anak kecil diajak latihan bersepeda, dia tidak mau karena dia takut jatuh. Atau di dalam hati kita digerakkan oleh Tuhan untuk membagikan sesuatu. Tapi di hati kita muncul ketakutan kalau kita sendiri kekurangan. Ya. Banyak hal yang Tuhan katakan dalam hati kita tidak merespon segera karena kita membayangkan ketakutan. Nah, firman Tuhan jelas di sini katakan, harus ada satu sikap mental untuk mengikut Tuhan, bukan hanya kita menjadi orang percaya, tapi kita harus belajar mengambil bagian untuk menderita bersama Dia. Artinya, di dalam hati kita harus mempersiapkan satu risiko yang terburuk apabila kita memang harus ikut menderita bersama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 1 itu, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita harus belajar mempersiapkan mentalitas kita. Kalau memang dikehendaki Tuhan, kita harus menderita, ya kita harus mempersiapkan dari awal. Tetapi bukannya kita tidak bersikap hati-hati. Ya, saya sering mengalami satu
langkah ketika saya harus mengambil keputusan, misalnya dalam hal pekerjaan begitu, sejujurnya ada rasa ketakutan ketika ada bayangan kegagalan gitu. Tetapi ya semuanya itu harus diambil. Tidak mungkin kita mengambil satu tanggung jawab tanpa risiko. Artinya memang harus terbayang bahwa kondisi yang terburuk pun ketika kita mau mengambil satu keputusan itu harus kita pertimbangkan. Caranya seperti apa agar meminimalkan risiko yang terjadi? Kita bersikap hati-hati. Jadi kalau kita sudah hati-hati, kita sudah mengikuti prosedur yang ada, tetapi pada saatnya kita harus menderita, itu adalah bagian kita di dalam Kristus. Jadi saudaraku, ada dua hal ketika kita belajar bersikap sebagai laki-laki yang artinya bertindak dengan berani. Yang pertama adalah buat ketetapan dalam hati kita untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan ragu-ragu, bertindaklah di atas dasar iman untuk mengambil keputusan bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, untuk mengatasi rasa takut, kita harus mempersiapkan diri mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Selamat pagi, mari kita awali pagi ini dengan doa permohonan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari